Seperti halnya Fir'aun bagi Musa dan Herod bagi Isa Al-Masih, maka Abraha adalah latar pekat yang menyempurnakan cahaya kemilau kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, bangsa Arab sejatinya telah mengenal kepercayaan akan adanya zat yang memberi kekuatan. Akan tetapi, karena jarak antara kenabian sebelum Nabi Muhammad begitu jauh, bangsa Arab akhirnya terjerumus pada kesesatan hingga menyembah berhala. Walaupun ada agama lainnya yang dianut bangsa Arab saat itu, yakni Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Sabiah, tetapi Abdul Muthalib datuk dari Nabi Muhammad tetap mempertahankan agama Ibrahim yang lurus. Dalam kitab Ar-Rahikul Mahtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan, Raja Abraha memiliki nama lengkap Abraha Al-Asram. Saat itu, Yaman berada di bawah kekuasaan kerajaan Habsah, dengan rajanya Najasyi yang beragama Kristen. Abraha adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Najasyi untuk memimpin Yaman. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah ramai dikunjungi peziarah dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Oleh karena itu Abraha membangun gereja yang sangat megah di Yaman kemudian diberi nama Al-Qulais. Abraha menginginkan orang-orang Arab tidak lagi mengunjungi Baitullah di Mekah, tetapi beralih mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya di Yaman. Beberapa utusan dikirim menemui kabilah-kabilah Arab untuk menyeru mereka mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya. Namun seruannya tidak digubris oleh orang-orang Arab. Jangankan dari daerah-daerah lain, orang-orang Arab yang berada di bawah wilayah kekuasaannya di Yaman pun tetap berkunjung ke Mekah. Kenyataan ini menyebabkan Abraha murka. Ia memutuskan memimpin sendiri pasukannya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, maka didatangkanlah pasukan gajah dari Abesinia. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu, mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya, untuk menghalangi tentara Abraha. Namun Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha, sehingga dia ditawan dan hampir dihukum mati. Pasukan Abraha meneruskan perjalanannya sampai di negeri Qatsam. Di negeri itu, Abraha mendapat perlawanan dari Nufail ibn Habib al-Qatsami, yang memimpin beberapa kabilah, tetapi perlawanan Nufail pun dapat dipatahkan oleh Abraha. Nufail kemudian diampuni oleh Abraha, dengan imbalan, bersedia menjadi penunjuk jalan sampai Taif. Sampai di Taif, tentara Abraha tidak mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat. Mereka hanya mengharap Abraha tidak menghancurkan berhala yang mereka puja di Taif. Pemimpin mereka yang bernama Mas'ud ibn Mu'atib bersama beberapa pemuka suku Sakif yang lain datang menyambut Abraha, dan menyatakan ketundukan mereka, bahkan bersedia menunjukkan jalan ke Mekah. Lalu Abu Rugal dipilih sebagai penunjuk jalan bagi Abraha menuju Mekah. Namun, sampai suatu tempat bernama Mugammis, Abu Rugal menemui ajalnya. Dari Mugammis, Abraha mengutus sebagian pasukannya, yang dipimpin Aswad ibn Makbud menuju kota Mekah. Di Tihama, Aswad dan pasukannya merampas harta penduduk, termasuk 200 ekor onta milik Abdul Muthalib. Melihat perampasan itu, beberapa pemuka Quraisy bertekad untuk berperang melawan tentara Abraha. Tetapi mengetahui kekuatan tidak imbang, mereka mengurungkan niat untuk berperang. Setelah itu, Abraha mengutus Hanata al-Himyari ke Mekah, untuk berunding dengan orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy, sekaligus untuk menyampaikan bahwa ia datang tidak untuk memerangi bangsa Quraisy, terkecuali jika mereka menghalangi usaha mereka dari menghancurkan Baitullah. Hanata kemudian diarahkan ke rumah Abdul Muthalib bin Hashim,
untuk menyampaikan pesan Abraha kepadanya. Setelah menerima pesan, Abdul Muthalib pun menjawab, "Demi Allah, kami tidak berkeinginan untuk memerangi Abraha. Lagi pula kami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang disucikan dan rumah kekasihnya yaitu Ibrahim. Karena itu, jika Allah menjaganya dari penghancuran, maka sudah sepantasnya. Dan jika Allah membiarkan rumahnya dihancurkan Abraha, maka demi Allah, kami tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya." Setelah mendengar jawaban Abdul Muthalib, Hanatah mengajak Abdul Muthalib untuk menemui Abraha. Abdul Muthalib datang bersama beberapa pembesar Arab lainnya. Para pembesar ini menawarkan sepertiga harta Tihamah pada Abraha dengan syarat, Ka'bah tidak dihancurkan, tetapi Abraha menolaknya. Kepada Abraha, Abdul Muthalib mengatakan, "Sesungguhnya keperluanku adalah meminta agar raja berkenan mengembalikan 200 unta milikku yang telah dijarah." Abraha terkejut mendengarnya. Lalu ia berkata sambil meremehkan, "Apakah kau hanya berbicara kepadaku tentang 200 untamu yang dirampas, dan mengabaikan rumah suci agamamu, dan agama nenek moyangmu, padahal kedatanganku untuk merobohkannya, dan kau tidak berbicara tentang itu kepadaku?" Abdul Muthalib pun menjawab, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta itu, dan sesungguhnya untuk Baitullah, pemiliknya lah yang akan mempertahankannya." Abraha berkata, "Dia tidak akan bisa menghalangiku merobohkannya." Abdul Muthalib menjawab, "Jika begitu, terserah Anda." Abraha kemudian mengembalikan 200 unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu, Abdul Muthalib segera menemui orang-orang Quraisy di Mekah, dan memerintahkan mereka keluar dari kota Mekah untuk berlindung di puncak perbukitan. Lalu Abdul Muthalib bergegas menuju Ka'bah dan memegang pintunya. Abdul Muthalib berujar sembari memegang pintu Ka'bah, "Ya Allah, sesungguhnya seseorang harus mempertahankan rumahnya. Karena itu pertahankanlah rumah milikmu, jangan sekali-kali engkau biarkan salib dan situs ibadah yang mereka buat menang atas rumahmu." Di pagi harinya, Abraha bersiap memasuki Mekah dengan gajahnya yang bernama Mahmud, beserta bala tentaranya. Abraha kemudian menghadapkan gajah ke arah Mekah, namun sebelumnya Nufail bin Habib telah membisikkan sesuatu ke gajah tersebut. Ia berkata, "Mahmud, menderumlah, dan kembalilah ke arah dari mana kau datang, karena sesungguhnya kau berada di negeri Allah yang disucikan." Setelah mendengar bisikan Nufail bin Habib, gajah itu berlutut dengan keempat kakinya, dan Nufail bergegas lari menuju perbukitan tempat orang-orang Quraisy berlindung. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang, namun tiba-tiba, gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Abraha geram, dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut, hingga pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah, yang menurut mereka telah terlatih tersebut. Dalam kondisi seperti itu, terjadilah peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Kemudian Allah Ta'ala mengirim sekelompok burung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya, dan 2 di kakinya. Besar batu itu kurang lebih sebesar kacang. Tiada seorang pun yang selamat terkena batu itu. Abraha dan tentaranya tidak pernah sampai ke Masjidil Haram, dan tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Justru mereka yang hancur dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Sementara, orang-orang Quraisy dan Arab lainnya, menyaksikan peristiwa itu dari atas bukit, dan di tahun inilah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sebuah kelahiran yang menandai perubahan zaman dari kegelapan menuju terang benderang. Wallahu a'lam bishawab.